Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wa asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fadilatul muhtaramin, para alim ulama yang selalu kita tunggu-tunggu mau itu hasanahnya. Wabil khusus Romo Yai Haji Amin Yasin, Yai Asyrafi Masyitoh, adalah Romo-Romo Kiai hadirin yang selalu kita tunggu-tunggu nasihat-nasihatnya. Pimpinan cabang Nahdlatul Ulama yang kami muliakan, Ketua Lasisnu Kabupaten Kudus yang kami hormati, Takmir Masjid Agung Kabupaten Kudus yang kami hormati, Takmir Masjid se-Kabupaten Kudus yang hadir di tempat yang mubarak ini yang kami hormati, Ubzisnu Kecamatan se-Kabupaten Kudus yang kami hormati, LTM Cabang Kudus yang kami hormati, LTM Kecamatan se-Kabupaten Kudus yang kami hormati, tim dokter LKNU yang kami hormati, dan marbot Masjid se-Kabupaten Kudus yang hadir di tempat yang mubarak ini yang kami hormati. Awalan, alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. La haula wa la quwata illa billah. Marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah yang telah memberikan rasa nyaman hati kita, Allah yang telah memberikan rasa cinta dan kasih sayang yang terdapat pada hati kita, Allah yang telah memberikan nikmat yang tak dapat kita hitung. Tentunya nikmat yang paling utama dapat kita rasakan, nikmatul Islam wa nikmatul iman. Biqaulina alhamdulillah wa syukrulillah. Tanian, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan selalu kita membaca sholawat, kita mendapat syafaatnya, lebih-lebih syafaatul uzmah besok di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di sini saya sebagai prakata panitia membawa acara pada malam hari ini, akan menyampaikan susunan acara yang akan berlangsung pada malam hari ini.
yakni pertama pembukaan, acara yang kedua qiraatul Quran, acara yang ketiga tahlil, acara yang keempat sambutan, acara dilanjutkan penyerahan kartu sehat, kemudian acara selanjutnya pengarahan takmir dan marbot masjid. Untuk itu marilah acara pada malam hari ini kita mohon barokah bisuratil Fatihah kepada Romo Kiai Haji Amin Yasin. Semoga dengan berkah suratul Fatihah pada malam hari ini acara lancar mulai awal hingga akhir, tak ada halangan suatu apapun. Pada Romo Kiai Haji Amin Yasin kawula sumangkaaken. Rahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatan ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi summa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin asy-syuhada'i was sholihin al awliya'i wal musannifin khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa jami'al a'immatil arba'ah summa ila jami' awliya'illah al-jawiyyin khususan Bah Ja'far Shadiq, Bah Umar Said, Baratin Syahid wa ila jami' awliya'illah wa ulama'ihi fi hadhil qaryah wa ma hawlaha summa ila jami' ahlil kubur minal muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina syekhuna masyaikha masyaikhina khususan jami' amwatil hadirina fi hadal majlis khususan ila jami'il muassisin li jamiyatina nahdlatul ulama wal qa'imina biha wal mas'ulina anha wal mutabarri'ina laha wal muntasibina ilaiha alladhina sabaquna bil iman ghafarallahu dzunubahum wa sadara uyubahum wa nawwara kuburahum wa rafa'a darajatihim wa ala niyati husuli maqasidina maqasidud dunya wal akhirah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ilaihi fanaqulu syukron katsira. Melanjutkan acara yang kedua yakni qiraatul Quran. Adapun qiraatul Quran kami mohonkan barokahnya akhinal karim Ananda Syahrul Hilmawan wa ila fadilatihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyaitin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ilaihi fanaqulu syukran jazila. Menempati acara yang ketiga, yakni bacaan tahlil dan doa yang kami mohonkan barokah beliau Romo Kiai Sya'roni Suyanto. Wa ilaihi wa naqulu
wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarrin naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dalladhi yasfa'u indahu illa bi'idnih, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha', wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun
kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin birahmatika ya arhamar rahimin irhamna 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 ya arhamar rahimin rahmatullahi wa barakatuh alaikum ahlal baiti innahu hamidum majid innama yuridullahu liyudhiba ankum rijza ahlal baiti wa yutahhirakum tathira innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim lana wa lahum min kulli dhanbin azim Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad afdalu dzikri La ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Allahumma sholli alaihi wa sallim Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Allahumma sholli alaihi wa sallim Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Subhanallahi wa bihamdih Subhanallahil azim Subhanallahi wa bihamdih Subhanallahil azim
Subhanallahi wa bihamdih Subhanallahil azim Subhanallahi wa bihamdih Subhanallahil azim Subhanallahi wa bihamdih Subhanallahil azim Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin hasil maqasidana lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi jalli wa li walidayya wa lil mu'minin. Barokah doa kalau sanakan sunatan Ramadan amin yakin. Apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa awsil bisla sawati ma qara'nahu minal Qur'anil 'azim. وما سبحنا وما استغفرنا وما هللنا ما صلينا على سيدنا محمد هدية منا واسولة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشافعنا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ثم إلى حضرات إخوانه من الأنبياء والمرسلين الشهداء والصالحين الأولياء والمصنفين وإلى جميع أولياء الله الجاويين خصوصا سيدنا Mbah Sunan Kudus, Mbah Sunan Muria, Mbah Raden Syahid. ثم إلى جميع أولياء الله وعلمائه في هذه القرية وما حولها ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا شيخنا مشايخ مشايخنا خصوصا إلى جميع المؤسسين لجمعيتنا نهضة العلماء والقائمين بها المسؤولين عنها والمنتسبين إليها الذين سبقونا بالإيمان غفر الله ذنوبهم وستر عيوبهم ونور قبورهم ورفع درجاتهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم ولكهم الأمن والرضا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ونور قبرهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Walafu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Kiai Syaroni dalah Romo Kiai Haji Amin Yasin kawula aturaken matur suwun. Semoga dengan berkah tahlil yang kita baca bersama menjadikan ahli kubur kita semua mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan berada di Raudhah min Riyadil Jannah. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Melanjutkan acara yang keempat, yakni sambutan-sambutan. Adapun sambutan yang pertama dari Ketua PC Lasisnu Kabupaten Kudus yang kami mohonkan kepada
Bapak Haji Muhammad Ihdi Fahmi Tamami ST. Wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, dumateng para rama-rama kiai ingkang kawula minulyaken, dumateng Suriah BCNU, dalam hal ini dipun wakili panjenenganipun Romo Kiai Haji Amin Yasin, dumateng Ketua Tanfidiyah BCNU Kabupaten Kudus Bapak Kiai Haji Dr. Andes Asrofi Masitoh ingkang kawula minulyakaken, dumateng tim dokter Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama beserta seluruh jajarannya ingkang sampun hadir ingkang kawula minulyakaken, Ketua LTM Lembaga Takmir Masjid Kabupaten Kudus lan Lembaga Takmir Masjid Kecamatan se-Kabupaten Kudus ingkang kawula minulyakaken, dumateng Obzis Lazisnu Kecamatan se-Kabupaten Kudus ingkang kawula minulyakaken, wabil khusus dumateng pengurus Masjid Agung Kabupaten Kudus ingkang kawula hormati, saha sedaya marbot lan takmir masjid se-Kabupaten Kudus ingkang kawula minulyakaken. Sepisan sumangga kita nglahiraken raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillah wa syukurillah. Dene punapa ngantos ing saat menika kita sedaya tansah nampi pinten-pinten kenikmatan, khususipun nikmat iman wal Islam, sehingga kita sedaya saged rawuh wonten ing majelis dalu menika. Selawat serta salam boten kesupen kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi bil barokah selawat kala wau kita saha keluarga kita termasuk golonganipun ingkang angsal syafaatipun wonten yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh sami, bapak-bapak sedaya khususipun para rama-rama kiai ingkang kawula minulyakaken, makili saking sedaya pengurus Lazisnu Kabupaten Kudus, kawula ngaturaken kasugengan rawuh dumateng panjenengan sami ingkang sampun nglodhangaken wekdalipun karaya-raya rawuh wonten majelis menika sinaosa wau Jawa, tapi panjenengan sami tasih kersa rawuh wonten majelis dalu menika mboten sanes kawula mewakili rencang-rencang pengurus Lazisnu Cabang Kudus matur nuwun sanget lan mboten saged bales amal kesaenan panjenengan sami, namung saged mujiaken mugi-mugi kerawuhan panjenengan sami kacatet dados amal soleh kanthi atur jazakumullahu khairan katsira
wa taqabbal minkum amin ya rabbal alamin. Matur suwun sanget kawula aturaken dumateng sedaya pengurus Lazisnu Cabang Kudus ingkang sampun mempersiapkan acara dalu menika sinaosa keadaanipun wonten khususipun Kabupaten Kudus tasih dalam zona oranye. Dados sedaya ingkang kita lampahi menika dipun batasi protokol kesehatan dan harus melalui izin dari tim gugus COVID-19. Alhamdulillah dari pihak Kesra khususipun sampun memberikan izin dan akhirnya agenda acara Lazisnu dalam rangka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan penyerahan kartu sehat marbot pada malam hari ini dapat berlangsung. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh pengurus yang sudah mempersiapkan acara pada malam hari ini. Menawi panjenengan sami khususipun para marbot lan takmir ingkang sampun mangertosi wontenipun lonceng kartu marbot pada saat pelantikan pengurus Lazisnu Cabang pada bulan Desember, akhiripun pada malam hari ini kami dari Lazisnu Cabang Kudus bisa merealisasikan dalam bentuk kartu sehat marbot yang akan kami bagikan dan akan kami serahkan kepada para marbot yang sudah terdata pada saat pelantikan pengurus Lazisnu Cabang di Pendopo. Kami mewakili seluruh pengurus Lazisnu Cabang mohon maaf yang sebesar-besarnya karena baru saat ini kami bisa menyampaikan apa yang sudah menjadi hak dan tanggung jawab kami dalam hal kartu sehat, dalam bentuk kartu sehat marbot yang sudah ditunggu-tunggu panjenengan sami. Pada malam hari ini kami akhirnya bisa menyelesaikan seluruh tanggung jawab yang harus kami sampaikan kepada panjenengan sami. Pada intinya program ini adalah program sinergi antara lembaga-lembaga yang ada di NU Kabupaten Kudus. Dalam hal ini Lazisnu Cabang Kudus bersinergi dengan Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama dan juga Lembaga Takmir Masjid Kabupaten Kudus, dengan dasar bahwa nyuwun sewu dari penilaian kami, marbot walaupun sudah mendapatkan perhatian dari tiap-tiap takmir, malah dari Pemda juga beritanya sudah ada penghargaan, akan tetapi kami masih merasa kami harus bisa memberikan yang terbaik bagi para marbot, karena kami menyadari kami tidak akan bisa melakukan apa yang panjenengan bapak-bapak marbot dalam hal melayani dan ngerumat masjid. Kami hanya bisa membantu apa yang kami bisa dalam hal untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan cara kerjasama dengan Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama. Yang kami berikan tidak banyak dan mungkin tidak bernilai apa-apa. Kami hanya bisa memberikan sedikit kemudahan agar para marbot yang mungkin nanti membutuhkan layanan kesehatan bisa mudah dan juga kembali kepada warga kita, dalam hal ini para dokter-dokter yang ada di jajaran Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Kudus. Jadi dari warga Nahdlatul Ulama oleh warga Nahdlatul Ulama dan kembali lagi untuk warga NU. Jadi panjenengan para marbot tidak akan mendapatkan layanan di luar. Dalam hal ini nyuwun sewu,
masih akan diberikan layanan kesehatan dari para warga Jamiah NU. Jadi kembali lagi akan memberikan kontribusi buat para warga Nahdlatul Ulama, dalam hal ini para marbot. Itu yang prinsip dari apa yang bisa kami berikan, dan sekali lagi yang kami berikan tidak banyak, mungkin sangat jauh dari apa yang panjenengan harapkan, tapi paling tidak kami harus ikut peduli dengan keadaan para pelayan-pelayan yang ada di rumah Allah, yang sudah mencurahkan waktu dan perhatian untuk mengurus masjid-masjid, khususnya di lingkungan Masjid Nahdlatul Ulama. Semoga dengan apa yang kami lakukan ini, kami mohon doa restu dari para bapak-bapak marbot agar apa yang kami lakukan bisa istiqomah dan juga membawa berkah bagi para pengurus, khususnya bagi para donatur yang sudah menitipkan amanah hartanya kepada Lazisnu Cabang Kudus untuk kami kelola dan kami tasarufkan kepada bapak-bapak melalui Kartu Sehat Marbot. Yang nanti kami sampaikan adalah dalam hal ini bentuk pelayanan-pelayanan kesehatan yang sifatnya ringan. Nanti secara gamblang garis besar akan disampaikan oleh dari Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama Kabupaten Kudus. Semoga yang kita harapkan sebenarnya bapak-bapak marbot itu sehat-sehat terus gitu. Amin. Tapi kita juga harus ikhtiar, kita harus mempersiapkan yang terbaik dengan cara dari Lazisnu memberikan kartu sehat marbot untuk dipakai apabila memang membutuhkan layanan kesehatan marbot di dokter-dokter rujukan yang sudah kami tentukan. Secara teknis nanti akan disampaikan oleh dari dokter Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama. Semoga dengan awal barokah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan doa dari para bapak-bapak marbot, kami dari Lazisnu dan juga Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama dan Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama akan terus bersinergi, berbakti dan memberikan yang terbaik kepada para marbot yang ada di Kabupaten Kudus. Dari kami seperti itu yang bisa kita haturkan. Sekali lagi, kalau nanti dalam perjalanan ada sesuatu apa yang dirasa kurang maksimal, kami mohon masukannya, karena sesuai yang disampaikan dari tim Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama, yang penting action, yang penting jalan dulu. Sesuatunya nantinya akan kelihatan, memang butuh perbaikan, memang butuh tambahan-tambahan tindakan. Semoga nanti akan bisa kita penuhi bersama-sama. Kami cukupkan sekian. Mohon maaf apabila dalam kami menyampaikan kata-kata yang kaitannya dengan marbot ada hal-hal yang kurang berkenan di hati panjenengan sami. Sekali lagi kami mewakili seluruh pengurus Lazisnu Cabang Kudus mohon maaf yang besar-besarnya. Kami cukupkan sekian. Wal afu minkum. Allahumma wafiq ila aqamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun kaula aturaken matur suwun. Melanjutkan sambutan yang kedua dari Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kudus yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Ades Kyai Haji Asyrafi Masyito. Wa ilaihi falyatafaddal
maskura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati Romo Kiai Haji Amin Yasin, Khatib Suriah, segenap para kiai, ketua-ketua lembaga yang hadir, yang terkait, ketua LKNU, alhamdulillah hadir secara dengan tim, ketua LTMNU yang baru ini, ketua Lazisnu dan jajarannya, ketua-ketua MWC, pengurus-pengurus LTMNU kecamatan, Lazisnu kecamatan, semua perbuat yang hadir, pengurus Masjid Agung Kudus dan hadirin hadirat rahimakumullah. Dulu zaman Kanjeng Nabi itu ada salah seorang merbat yang wafat. Kanjeng Nabi tidak tahu, beberapa hari tidak ketemu, tanya pada sahabat, "Dendi wong sing biasa rumat-rumat masjid iku?" Sahabat menyampaikan pada Nabi bahwa beliau sudah wafat ya Rasul. Loh, mati kono kok gelem kondo. Akhirnya beliau Kanjeng Nabi ngajak untuk ziarah kepada merbuat pada zaman itu. Ini menandakan pentingnya merbuat itu. Kita juga tahu bahwa zaman Sunan Ngampel itu beliau tidak sekedar memberikan kartu sehat, tapi kartu hidup pada merbuat Mbah Soleh sampai 7 kali hidup mati, hidup mati, hidup mati. Kalau kita ziarah ke Sunan Ngampel, mesti kita mampir ziarah ke Mbah Soleh itu di depan Masjid Ngampel itu. Alhamdulillah malam hari ini Lazisnu Kudus menindaklanjuti apa yang dulu pernah disampaikan, yang pernah diberikan oleh Sunan Ngampel itu dengan kartu sehat. Hanya saya berharap kartu sehat itu tidak akan terpakai. Jangan sampai kepake itu kartu sehat itu. Kenapa? Karena sehat semuanya. Kita doakan semua sehat sehingga kartunya tidak kepake itu. Semua merbuat sehat, sebab kalau merbuat tidak sehat nanti masjidnya ya rusuh itu. Oleh karenanya terima kasih pada Lazisnu yang memberikan perhatian kepada para merbuat. Kemudian masih ada program utama yang harus dikelola oleh Lazisnu semua tingkatan, mulai dari cabang, MWC sama Lazisnu Ranting, yaitu program Inuk harus betul-betul dikelola dengan sebaik-baiknya. Itu amanat umat yang setiap subuh itu memasukkan ke kotak Inuk itu. Tapi belum dilakukan, belum dikelola dengan sebaik-baiknya. Itu jadi program utama. Di mana-mana, di kabupaten mana-mana itu, di kabupaten mana-mana itu sudah terprogram dengan baik. Saya berharap setelah ini nanti konsentrasi Lazisnu dari ranting anak cabang ke cabang lebih kepada terfokus kepada program Binu itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun kaula aturaken matur suwun. Melanjutkan acara yang kelima, yakni penyerahan kartu sehat marbot kepada semua marbot untuk bisa maju ke depan, bisa dihandle oleh Mas Ismail, dan kepada Bapak Asrofi Masyito sebagai Ketua PCNU Kabupaten Kudus dipersilakan untuk menyerahkan kartu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang para bapak,
khususipun bapak-bapak merbet mangke ingkang kawula sebut asmanipun mangke langsung menempatkan diri berjajar. Milai saking mriki mangke kalau timbalis pindah Bapak Edi Sutrisno saking kota. Monggo Pak Edi Sutrisno. Bapak Solehin saking Kecamatan Kota. Bapak Suko saking Kecamatan Jati, Bapak Suripto saking Kecamatan Jati. Monggo Bapak. Kersanipun mangke boten kelentu kartonipun. Bapak Mukhayin saking Kecamatan Dawe kalih Bapak Jumain saking Kecamatan Dawe. Bapak Ngatmin, Bapak Sugito saking Kecamatan Jekulo. Bapak Nur Hamid, Bapak Ngadimin saking Kecamatan Gebok. Bapak Zekan, Bapak Suharto saking Kecamatan Bay. Bapak Sunardi, Bapak Nahari saking Kecamatan Mejobo. Bapak Moh Arwani, Bapak Bambang Sutrisno saking Kecamatan Undaan. Yang terakhir Bapak Rohmat kalian Bapak Zaini saking Kecamatan Kaliwungu.
Nggih, monggo menawi sampun foto-foto saged kembali dumateng palganipun. Melanjutkan acara selanjutnya, yaitu penjelasan kartu sehat marbot dan penjelasan penanganan COVID-19 di lingkungan masjid, yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Ketua Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama Kabupaten Kudus, pada Dr. Haji Abdul Hakam Kawula sumagaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kang kawula hormati, hormati lajeng kang kawula hormati Ketua Lembaga dan penom yang rawuh pada malam hari ini, Ketua Laziznu SMMU dan teman-teman yang mensukseskan acara pada malam hari ini, yang sangat-sangat kita hormati dan kita junjung tinggi, bapak-bapak, mas-mas, adik-adik marbot di Masjid NU di Kabupaten Kudus, rahimahullah. Kawula mewakili teman-teman yang ikhtiar mau memberikan pelayanan terhadap bapak-bapak sedanten, matur suwun sanget terutama kepada Laziznu dan semuanya, di mana pada malam hari ini saged kempal wonten masjid ingkang barok. Selanjutnya kawula mewakili tim dokter, nggih. Kebetulan kawula Dr. Abdul Hakam, lajeng wonten Dr. Doni, Dr. Hashim Afro, Mas Kawula, Mas Anwar, Dr. Anwar, lajeng Dr. Haryanto. Ada beberapa yang kebetulan ada acara ke Purwokerto dan ke beberapa tempat, dan kemudian yang ada lagi adik kita Dr. Gigi Nabil, alhamdulillah bisa rawuh di acara penyerahan kartu sehat marbot yang diselenggarakan. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Asrofi bahwa niat kita adalah pencegahan. Salah satu pencegahan ini harus punya kartu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencegah. Jadi nek ngerti kartu sehat, berarti ben sehat, bukan kartu sakit. Meskipun tujuannya untuk menyehatkan nek pas sakit. Jadi dieling-eling, nek perlu difotokopi sing gede, nggih, dokok kamar mandi atau dokok pengimaman ngoten. Secara mekanisme, nggih, mangke niki secara sekilas mekanisme nipun tadi sampun disampaikan kalih Dek Fahmi Laziznu bahwa niki tujuannya untuk sementara, karena memang niki kita kan ikhtiar, kita punya setunggal fasilitas sumber daya manusia itu dokter-dokter NU sebenarnya banyak banget. Cuma memang kita bertahap, salah satunya adalah kita ingin terutama tadi disebutkan bahwa tempat yang paling utama adalah kan masjid, dan jenengan semua itu termasuk yang memelihara masjid. Bahkan anak saya yang ketiga itu pengen jadi takmir masjid. Terus nek
niku Pak Amin nek jamaah niku senenge teng mriki. Kenapa? Salah satu saya berapresiasi di Masjid Agung ini sudah ada jaga jaraknya. Mungkin nanti teman-teman dari ETMNU jadi lembaga takmir masjid ini salah satu sebagai apa itu contoh masjid kondisi pandemi. Seperti ini contohnya. Ini kan mudah diparingi palang-palang atau diparingi NU, gambar NU apa NU di bawah itu nanti bisa sebagai batas jaga jarak itu. Kembali kepada ketentuan kartu ingkang jenengan pegang itu tadi. Ini memang nyun sewu baru untuk jenengan tok dan memang ini bisa nanti bertabrakan dengan mungkin sudah punya kartu BPJS. Mungkin ada yang beberapa sudah punya kartu BPJS. Tapi ini ikhtiar kita, Pak Zisnu, kemudian teman-teman yang lain, itu tujuannya kita iki lho bisa bareng-bareng memelihara kesehatan bapak-bapak, mas-mas yang ngurusi masjid. Jadi ini salah satu penghargaan yang luar biasa dari NU di Kudus. Dan mungkin ini akan berkembang. Kemudian gunane nggo apa sih kartu itu? Kan jenengan diparingi kartu. Niku mboten saged ditaruh di ATM nggih, mangke. Nggih, mangke mesti nek dijeratke iki ora ditakoki pine tapi kartu Anda tidak dikenal. Jadi niki tujuannya untuk berobat saja, tapi mungkin suatu ketika siapa tahu mungkin bisa jadi nek misalnya tiba-tiba bisa jadi ada keluar ATM-nya, tapi sementara tahun ini belum, mungkin tahun 2030 nek belum kiamat. Digunakan untuk berobat di klinik dan dokter yang sudah ditunjuk oleh Lazisnu dan LKNU. Klinik di Kudus yang berafiliasi atau berhubungan dengan kita, Lazisnu dan LKNU itu ada 2, di klinik Masito dan di klinik Amal Sehat di sana. Ini Dokter Haryanto kliniknya ikut nggak dokter itu? Kemudian dokter-dokter yang ada, nanti saya sebutkan. Ini tujuannya satu untuk mendapatkan layanan konsultasi dan layanan pengobatan rawat jalan, ini rawat jalan saja, rawat jalan. Jadi misalnya dengan amit-amit watuk pilek, itu kan biasa watuk pilek. Kemudian saya bar mungkin ono manakiban gitu, lajeng dahar sate, ya, kakean lomboke, nah, mungkin banjur, nah, makanya sakit ke klinik. Nah, klinik 24 jam kan ada di klinik Masito dan klinik di Amal Sehat. Tapi kalau iso diempet, nah, jenengan nanti ke dokter-dokter yang terdekat dari jenengan. Kemudian tidak dipungut biaya, alhamdulillah, syukurillah ini dengan dibantu oleh Lazisnu, dengan dihormati, tidak dipungut biaya. Nah BPJS tetap dipungut biaya. Meskipun BPJS jenengan misalkan itu nyun sewu kebetulan KIS, sing biaya sing bayari kan pemerintah. Gitu, tetap saja dibiayai oleh pemerintah. Ini dibiayai sama jamiah kita. Subhanallah, luar biasa. Kemudian kartune kedah harus disimpan, nah, taruh di dompet misalnya niku. Diplastiki luwih HP, nggih. Nek misalnya hilang langsung lapor ke Lazisnu. Kantor Lazisnu perso sedanten to? Sampingnya kantor NU. Kantor NU sampingnya. Pertos kantor NU sedanten to?
Dereng, waduh. Ya mangke tokoke niki kan wetaan mriko mangke tekan lihat kanan jalan kan ono ijo-ijo mangke niku kantor Lazis itu juga sampingnya di situ. Misalnya nanti hilang, nggih langsung lapor ke sana. Atau nanti bisa menghubungi call center Lazisnu, nanti bisa dicatat nggih. Kemudian kartu dapat digunakan di semua dokter mitra Lazisnu tanpa berdasarkan area. Misalkan kebetulan jenengan daleme Mejobo, terus pas Jumatan ning kene nggih atau Jumatan ning Menara watuk pilek apa mungkin pas acara di daerah Menara watuk pilek langsung jenengan rak kuat. Nah, Melayu wae misalkan yang dekat dengan Menara mana? Masito. Atau jenengan kebetulan di mana itu? Di sini pas ada mungkin mertuane ning baik. Nah, di sana ada Dokter Hasyim Afro. Nah, Dokter Hasyim Afro itu yang paling ujung itu. Pakai kacamata. IQ-nya 130 ya, Mas. Kemudian kartu ini bila bertempat tinggal jauh dari rujukan itu bisa mendapat bantuan layanan UPSIS yang sudah ada. Jadi misalkan jenengan amit-amit kok kondisinya tidak memungkinkan, nah, nanti bisa minta bantuan mobil layanan mobil ambulan dari NU jenenge UPSIS yang sudah ada. Nanti bisa dicatat nomor call centernya ya, nanti sakit dipun catat supaya jenengan nanti tahu semuanya kira-kira siapa yang bisa dihubungi. Nah, niki dokter-dokteripun yang saya sebutkan di sini. Nah, ini ada yang paling kanan niki Dokter Mas Kula, Mas Dokter Anwar Yanto. Nggih. Gue cuma neng Mas Anwar. Nah, maskernya dibuka sedilok dokter. Niki Dokter Anwar Yanto niku daleme tersono, Garung, Lor, Kaliwungu. Sapa sing daerah Kulon, ngacak tangan. Angkat tangan daerah Kulon. Nah, 1 2 3 niku Pak Anwar. Nah, niki Dokter Anwar nggih, mungkin sampun ngertos kabeh kok. Dokter Anwar ning Kulon paling kondang ya, Mbak. Dinese teng daleme teng tersono klinik Anugrah Heksa. Mangke saged dipun nomor-nomoripun mangke dibagikan nanti. Mangke tanya ke call centeripun nggih, call center dari Lazisnu. Kemudian berdiri lagi adik saya Dr. Doni Wicaksana. Nah, monggo Dr. Doni. Niki di daerah Pasar Doro. Jepang Kudus, mboten Jepang Tokyo. Sing daerah dekat Pasar Doro sinten? Nah, niki Dokter Doni 1 2 3. Nah. Nggih, nanti bisa tanya nomornya Dokter Doni ke call center nggih. Insyaallah dibantu semuanya. Bahkan nanti tanglet sembarang misalnya jenengan misalnya nggih kepengen putra lagi misalkan, pareng napa mboten tangkat Dokter Doni boleh. Lajeng selanjutnya Dokter Nur Hasyim Afro. Nah nika kok jumeneng dokter. Nggih, sampun ngertos daten nggih? Nah niki Dokter Hasyim Afro niku teng daerah Gebok. Deket MTS Hasyim Afro, Hasyim Asari. Sudimoro. Nunggu sing daerah mriku sinten? Daerah Gebok. Nggih. Selanjutnya Dokter Guntur. Niki nggih daerah Besito, niki kebetulan wonten rencange nembe menikah terus tadi pamit. Lajeng jadi Dokter Guntur sama Dokter Afro nanti kira-kira di daerah utara kan nanti bisa dibagi ya. Kemudian klinik Amal Sehat niki Dokter Mustiko kebetulan ada acara juga.
Nggih, di Sadang. Nggih. Wonten sing Yai Sadang mriki. Berapa orang? Ada. Oke. Selanjutnya Dr. Johan Sulistyo Aji. Monggo, Dr. Johan niki. Ganteng niki. Pengen wonten lomba dokter ganteng pembakaane nomor kalih. Nomor setunggal sing tunggal Dr. Ahmad Saifuddin ketuane. Kula ning omah paling ganteng. Lajeng niki Dr. Johan niku gebok nggih samping Koramil Dawe. Siapa ini yang daerah Dawe? Nah, nggih, nanti bisa berhubungan oleh Dr. Johan. Misalnya nyun sewu pertanyaan-pertanyaan boleh nanti ditanyakan dulu nggih. Tidak harus berobat toh ya. Selanjutnya ini Dr. Haryanto, monggo Dr. Haryanto ndi mau. Niki mboten saged meneng niki Dr. Haryanto niku. Luar biasa piyambake, mobilitas tinggi niku. Terus piyambake niku sering sepedanan. Terus ternyata hari ini sudah merlokne rawuh di sini, harusnya dia jadwal sepedanan ke Jogja. Subhanallah, Dr. Haryanto matur suwun niki sampai menyempatkan di sini. Dr. Haryanto itu di daerah Loram, Kulon, sampun kondang niki kok, Dr. Haryanto niku. Oke, daerah Loram, wonten niki, sing daerah Loram banyak ada. Jati juga bisa, monggo daerah. Kemudian klinik Masito nanti kebetulan dokter hitanya belum bisa datang ya. Kemudian ini yang paling muda, newcomer dan luar biasa, Dokter Gigi Muhammad Nabil. Nah, monggo berdiri Dokter Gigi Nabil. Jadi misalkan jenengan mungkin tanya-tanya dulu tentang gigi jenengan, nggih. Atau mungkin piye carane ndandani gigi sing apik, nggih. Carane unjuk gigi yang betul bagaimana? Karena kita kan zaman Rasul itu kan termasuk senyum kan sedekah. Salah satu dibantu sedekah kali Dr. Nabil niki. Kemudian ini satu lagi Dr. Pratiwi Ratnasari, ono sing Bu Pratiwi tahu? Oh ya, masih perjalanan dari Semarang. Nah, mungkin kalau ada yang nanti daerah Undaan ini ya, daerah Undaan. Kemudian selanjutnya menawi jenengan tulung pun catet, nanti mungkin bisa disampaikan. Ini call center dari Lazisnu, nggih. Bisa dicatat nggih. 082 227 3663 ya. Lajeng kula mboten napa-napa tak niki kula nomor kula atas nama Hakam nggih 081 32 8989 534. Lajeng kalau mungkin kebetulan saya tidak bisa, ada Dr. Doni, nggih. Doni 081 390 2294. Terus ini salah satu yang mungkin perlu diketahui oleh Bapak Ibu yang rawuh di sini semuanya, bahwa ikhtiar kita untuk menjaga kesehatan jenengan itu diikhtiari luar biasa. Tapi intinya kita balik lagi bahwa kesehatan itu kalau sudah sakit itu kan susah. Makanya kita berikhtiar untuk pencegahan atau bahasa kesehatannya jenenge promotif preventif.
Pencegahan opo? Pencegahan semuanya. Misalkan ini berhubungan dengan kita, terutama yang sudah usianya di atas 45 tahun, okay? Ini kan semuanya rata-ratanya di atas 45 tahun rata-rata. Saya, Pak Asrofi, ya Amin, ya Pak Sakroni, ya Pak Anwar di atas 50 tahun, okay? Kalau nggak salah kalau di atas 45 tahun itu kan harus mengurangi non sewu, mengurangi apa? Mengurangi nasi. Mengurangi nasi, memperbanyak buah dan sayuran. Saya itu takjub, ya Amin. Saya teng dalamnya Gus Bahak itu. Ning kono iku buahnya sayurnya akeh sebule. Saya disugati di sana itu malah buah dan sayur enggak nasi di situ. Jadi ternyata kita ada ikhtiar ke sana. Nah, salah satunya tadi kita harus mengurangi nasi. Nasi kapan? Terutama nasi malam hari. Malam hari itu kan waktu kita untuk istirahat. Jadi saya ingat betul almarhum bapak saya itu tidak mau dahar sebelum jam 8. Jadi bar isya niku dahar. Nah di atas jam itu gak kerso karena jam 9:30 10 langsung sare. Sehingga salah satu efeknya beliau bisa lahiriahnya usianya sampai 83 tahun. Itu pun karena lahiriahnya karena beberapa penyakit lah ya. Nah, jadi itu ikhtiar usaha salah satunya mengurangi dahar nasi sama memperbanyak istirahat. Jadi menurut penelitian dari teman-teman dokter yang meneliti bahwa kalau kepingin panjang umur itu bukan olahraga. Olahraga itu nomor ke-8. Kemudian olahraga budak, misalkan sepeda, kadang-kadang kan bisa itu. Olahraga itu nomor 8. Yang pertama itu apa? Bahagia. Ojo banyak pikiran. Bahagia itu ya susah karena mencari kebahagiaan susah nggih. Salah satunya kumpulnya itu kan silaturahmi, ketemu karo wong akeh kan guyon-guyon, akhirnya jadi bahagia. Terus yang kedua nopo? Istirahat cukup. Istirahat cukup kalau secara kesehatan kan sekitar 6 jam. Jadi saya ingat Bapak itu kalau pas rapat NU nggih. Ya meniku nek 9:30 niki wis pamit mlebu terus sare. Wis mbah pamune piye wis terserah, pokoke ditinggal sare. Ini salah satu tips panjang umur yang perlu kita nanti amalkan. Kemudian apalagi? Kemudian menjaga makanan. Makanannya apa? Kalau bisa seminggu itu 2 atau 3 kali itu makan ikan. Karena ikan kan ada proteinnya, ada anti kankernya, ada anti mahnya. Tahu saya seperti itu. Problem di kita itu jarang makan ikan. Sebenarnya ikan tidak harus ikan sing larang-larang nggih. Misalkan teri pun kan termasuk ikan. Salmon. Teri sudah masuk ikan, atau belana, kerapu itu juga ikan. Itu untuk menjaga kesehatan kita. Karena kebetulan kita kan jarang ya, makanya nega dok, tahu tempe, kemudian gorengan. Nah, gorengan ini yang perlu diwaspadai, meskipun kita kalau enggak makan gorengan kayaknya enggak afdol. Padahal gorengan itu ada banyak di situ, itu yang lemaknya. Gorengan itu paling bagus buat siapa? Buat anak-anak kita, buat anak-anak di atas usia 8 bulan. Kalau di atas 45 tahun, apalagi mulai 40 tahun sudah sering makan gorengan, akan tertimbun lemaknya, akhirnya jadi kolesterol, akhirnya jadi hipertensi, penyakit gula, asam urat. Problemnya kalau sudah kena penyakit tersebut, penyakit metabolik tersebut,
wajib minum obat ila yaumil akhir. Jadi minum obat terus-terusan, tidak boleh tidak. Loh, aku wis tensinku wis apik kok. Wis 100 kok, isih kon ngombe obat to, Dok? Iya, harus. Karena kalau nanti di stop, nanti dia naik lagi, turun lagi, diturunkan naik lagi. Kayak yoyo akhirnya. Itu malah jadi merusak apa? Merusak ginjalnya, merusak jantungnya, bahkan amit-amit gampang terjadinya amit-amit stroke atau amit-amit pembuluh darah otaknya pecah gara-gara itu. Gara-gara tidak istiqomah dalam minum obat. Makanya kita berharap jangan sampai kena penyakit metabolik seperti darah tinggi ataupun gula. Nak wis ketok, nak wis kena, ya ora apa-apa, ya diminumi obat. Jadi kan pirsa dokter pamor, nggih. Dokter pamor itu menunjuk obat gula sama darah tinggi mulai usia 30 tahun. Sekarang usianya 86 tahun kalau nggak salah. Berarti intinya apa? Intinya pengelolaan diri. Ya kadang-kadang kita lupa, apalagi nek pas wayah muludan ngeten nggih. Bukan dahare mesti sing tadi sing gurih-gurih. Padahal sing gurih-gurih itu bagusnya buat anak-anak kita. Jangan kebalik, anak-anak dhewe diparingi sayur bening, duduh kunci, sop, ya bapak-bapake, mbah-mbahe, makme opor, gule, lodeh, akhirnya jadi penyakit. Jadi diwale, mestinya diwale anak-anak kita makan yang gurih-gurih sehingga jadi gemuk-gemuk. Selanjutnya niki masih musim pandemi Covid ya. Makanya mungkin saya sedikit dibantu sama Dokter Doni. Jadi kalau misalkan ini kan kebetulan semuanya ada takmir, ada marbot, tolong nanti tadi sedikit saya bicara bahwa kuncinya dijaga jarak. Makanya ada seperti ini, tujuannya apa? Supaya jaga jarak, sehingga nyun sewu banget itu kita tujuannya untuk menghindari salaman. Memang istilah kita itu, kita kan orang NU itu nek gak salaman niku rasane iki ana sing kurang. Sungkan rasane nek ora salaman. Nggih napa nggih? Padahal iki nek kondisi ngeten niki mungkin salaman saya mungkin belum tahu, nanti saya butuh fatwanya Ki Amin ini. Apakah salaman musim pandemi seperti ini disunahkan? Apa dimakruhkan, apa bahkan mungkin diharamkan? Saya nggak berani ngomong masalah hukum. Tapi salah satu dari medis itu jaga jaraknya di situ. 3M kan jaga jarak, menjaga jarak, memakai masker, sama apa yang satu mencuci tangan. Kalau itu sudah dilakukan, insya Allah itu 95% itu nggak ada. Jadi di situ kuncinya, sehingga kita bisa cepat mendapatkan vaksin, terus pandemi ini cepat hilang. Karena apa? Karena ini nggak cuma di Indonesia toh, sampai di Saudi. Jadi kan nak tinggalin TV Saudi lah iku. Mekah niku mboten nonton wong umroh di sana. Orang yang lokal saja. Saya tadi kebetulan lihat di Masjidil Haram ya sedikit yang di situ. Berarti memang nggak cuma di Indonesia toh. Jadi nek ngomong bahwa napa jenenge Covid niku nyun sewu konspirasi niku jare nggih salah, karena sak donya niku. Cuma sing kena amit-amit sing akhirnya amit-amit sampai meninggal itu orang-orang yang satu mempunyai tadi penyakit metabolika tinggi, gula, kemudian punya penyakit jantung, penyakit asma. Kemudian orang nyun sewu banget yang obesitas atau gemuk. Ya, gemuk itu piye? Nek pada laki-laki carane mengukur gemuk itu gampang. Ukuran perut kita. Perut kita itu berapa? Kalau ukuran perut kita itu 93 lebih, berarti termasuk gemuk. Pak Anwar beda Pak Anwar?
Saya tak ukur mepet 92. Jadi ngukurnya seperti itu. Kalau 92 lebih, 93 lebih, berarti itu gemuk. Nah, itu termasuk komorbid atau bahaya di situ. Apalagi gejala-gejala COVID yang akhir-akhir ini ditemukan pada orang dewasa, itu adalah gejala perut, bukan gejala batuk. Hanya yang gejala perut, belum lagi gejala-gejala yang lain. Jadi langkah kita untuk mencegah COVID itu tadi 3M, sama kita betul-betul hati-hati supaya kita tidak terjadi penyakit ini karena berisiko. Makin kita hati-hati, ikhtiar kita insya Allah akan lebih aman. Jadi kalau misalkan masjid-masjid jenengan kebetulan belum ada titik-titik seperti ini, jenengan matur ngendikan ke pengurus supaya secepatnya dibuat jaga jarak 1,5 meter paling tidak. Ya memang akhirnya efeknya memang jamaahnya berkurang, apalagi nek masjid gede di situ agak terjadi, ya kita juga bingung mengarahkan. Tapi intinya dari kesehatan itu jaga jarak yang paling penting supaya tidak terjadi kontak. Terus menunggu vaksin, kita belum tahu sampai kapan ada vaksin di kita. Karena apa? Karena memang ini di seluruh dunia pun memang masih diuji klinis atau diuji coba. Seperti memang di kita rencana ada November masuk di Indonesia. Cuma kita kan nggak tahu. Makanya sementara ini sambil mungkin kita ikhtiar sebaik-baiknya supaya kita terjauhi dari penyakit yang jadi masalah di seluruh dunia ini. Kemudian penting lagi bahwa saling mengingatkan. Ini kan dengan semua kan di Marbot. Rencana kita mungkin saya nanti mungkin diingatkan sama Dr. Doni bahwa nanti kita membuat semacam peringatan-peringatan dari kita, dari LKNU ke masjid-masjid supaya nanti ditempeli, diumumkan sebelumnya. Supaya apa? Pengumuman-pengumuman yang ringkat, yang singkat-singkat itu bisa mencegah terjadinya ketakutan kita untuk ke masyarakat ya, supaya kita tidak takut untuk melangkah membuka masjid. Boleh, kita kan wong pasar-pasar dibuka, masuk masjid nggak boleh. Masalahnya kan bukan masalah itu, masalahnya kan kita harus betul-betul protokol kesehatan supaya tidak terjadi katakanlah masalah-masalah. Meskipun sampai sekarang insya Allah karena kan kita wudhu dan sebagainya, itu insya Allah akan mengurangi, apalagi kita tambah dengan air suci yang mengalir disabuni. Secara sekilas mungkin dari saya seperti itu. Mungkin kalau ada pertanyaan monggo dipersilahkan. Mungkin ada 1, 2, 3 pertanyaan. Monggo. Sampun ya, sampun dalu niki. Ya, dari saya seperti itu. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau terlalu lama. Demikian dari kami, dari LKNU dan tim dokter yang luar biasa. Semoga bisa berkhidmah di jenengan semua. Dari saya demikian. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada beliau Dr. Haji Abdul Hakam kami ucapkan terima kasih menempati acara yang terakhir, yakni pengarahan takmir dan pengarahan marbot masjid serta tilajud doa yang kami mohonkan kepada beliau Bapak Romo Kiai Haji Amin Yasin. Ananging saderengipun pengarahan dipun milai saking kawula anggenipun nyusun acara wonten ing saat punika wonten khilafipun, kawula nyuwun agungipun pangapunten. Saking kawula kula cekapaken semanten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dumateng Romo Kyai Haji Amin Yasin kawula aturaken. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Niku pun jam setengah 10 punjul 10. Kene Pak Dokter Rohu, Pak Kaji Tawami itu jam setengah 10 istirahat. Kalau mangke paling suwi 10 menit. Nek pun 10 menit diberit mangke. Yang terpenting saya sampaikan di sini yaitu Pak Dokter Hakam bilang tentang musafahah itu bagaimana di saat pandemi ini. Saya sampaikan bahwa di dalam kitab Al-Majmu' itu ada suatu hadis. Ruwiya annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul berkata, la tudimun nazara ilal majzumin, janganlah kalian berlama-lama melihat saja, melihat orang-orang yang punya penyakit juzam. Napa niku semprotoli nggih, menular niku. Jangan lama-lama kalian melihat orang yang punya penyakit itu. Faman kallamahu minkum falyakun bainahum wa bainahu qadru rumhin. Barang siapa ingin berbicara dengan orang yang punya penyakit seperti itu, maka jaga jarak. Berapa? Dikasih ukuran qadru rumhin, 1 tombak. Pinten iki? 1 tombak niku kira-kira nggih 1,5 meter lah kira. Itu resep dari Rasulullah. Resep dari Rasulullah. Jaga jarak. Kemudian itu masalah jaga jaraknya. Sekarang musafahahnya bagaimana? Waruwiya anna rajulan jaa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam liyubayi'ahu. Diriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki sowan kepada Rasulullah untuk minta dibiat. Pajarit yang biat kan salaman kira. Salaman. Fa akhraja yadahu fa idzan hiya jalma'u. Kemudian laki-laki tadi mengeluarkan tangannya mau ngajak musafahah. Ternyata dilihat oleh Rasul, orang ini punya penyakit juzam tadi. Wa kana min adatihi faqala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dumma yadaka qad bayatuka. Lalu Rasul berkata, sudahlah, masukkan tanganmu. Sungguh saya telah membeatmu meskipun tanpa bermusafahah. Wa kana min adatihi sallallahu alaihi wasallam al-musafahah famtana'a mim musafahatihi li ajril juzam. Padahal kebiasaan Rasul ketika biat adalah musafahah, salaman. Tapi dalam kejadian itu Rasulullah tidak mau bersalaman karena penyakitnya tadi. Dalam hadis lain Rasul berkata, firra minal majdzumi firraraka minal asadi. Hindarilah orang yang punya penyakit juzam sebagaimana kamu menghindari dari. Nampaknya dari hadis-hadis itu ini sudah sangat cukup bahwa lebih kehati-hatiannya kita itu sementara tidak bersalaman. Makanya tadi ketemu Pak Dokter, saya tidak salaman. Saya ingin dhisik,
Lah nek Pak Dokter ape ora salam karo aku ewoh. Akhire wis ngeten, kondisi ngeten riyen. Tuh, kedua, kemarin saya suwan Romo Kiai Haji tembok depan samping pintu tertulis mohon tidak bersalaman kapanpun tuh pun 5 menit kita tambah sedikit bahwa bintang tamu kita dalam malam hari ini adalah 2. 1 para merbot masjid, yang kedua adalah takmir masjid. Adapun yang lain ini adalah Sokibul Bait dan Perewang, termasuk kula Perewange Mas Ihdi. Berkaitan dengan merbot dan takmir masjid, marilah berbahagia. Ada suatu hadis yang membawa kabar gembira, tapi nanti harus disinkronkan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dokter. Suatu hadis mengatakan, innallaha ta'ala idza anzala ahatan minas samai ala ahlil ardi surifat an ummaril masajid. Ketika Allah Ta'ala menurunkan wabah penyakit dari langit kepada penduduk bumi, maka wabah itu dijauhkan dari para ummarul masajid yang meramaikan masjid. Perlu kita ketahui, sapa sing dimaksud ummarul masajid? Apa sing danai terus lunga? Ternyata tidak, yaitu mereka yang sibuk dengan masjidnya, zikir, ngurusi masjid, di masjid, kemudian bersih masjid. Aktivitasnya aktivitas yang berkaitan langsung dengan masjid, bukan sing nyemplungi uang 1 M kucuruh bangun terus tinggal pergi, tidak itu. Maka berbahagialah panjenengan sebagai marbot dan pengurus masjid, takmir masjid, ada janji seperti itu. Tapi jangan hanya difahami satu hadis. Kita harus paham juga hadis lain mengatakan bahwa pernah Rasulullah disowani seseorang dari jauh rumahnya. Masuk rumah Rasulullah terus ditanya oleh Rasul, "Wahai sang pemuda, rumahmu mana?" "Oh, jauh sana wahai Rasul." "Kamu pakai kendaraan apa?" "Unta wahai Rasul." "Di mana untamu?" "Itu di luar, saya lepas." "Apa enggak takut hilang?" "Ya kalau memang masih rezeki saya enggak hilang nanti." Apa kata Rasul? "Wahai anak muda, ikatlah dulu untamu itu, barulah kamu berpasrah diri, tawakal." Makanya meskipun janji Allah seperti ini, corona akan dijauhkan dari para yang meramaikan masjid, tapi harus diimbangi dengan ikhtiar sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dokter. Ini yang sangat-sangat penting. Maka saya hanya bisa berdoa semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihindarkan dari mara bahaya yang sedang melanda di dunia ini. Tapi yang terpenting, ketika ada orang yang terpapar, janganlah dikucilkan. Itu bukan berarti orang yang sembrono, orang yang punya salah, enggak. Semuanya itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita berikhtiar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau terlalu malam, ewoh dengan dan juga Jamiah Nahdlatul Ulama, marilah kita memberi contoh kepada masyarakat yang baik, terutama di saat pandemi seperti ini. Semoga saja pertemuan di malam hari ini diberkahi oleh Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al ijtima'ana ijtima'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma ja'alna wa ikhwanana min ibadika sholihin waj'alna wa iyyahum min ibadikal muttaqin waj'alna wa iyyahum min ibadikal marhumin. Allahumma hasil maqasidana maqasidad dunya wal akhirah wa yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma ahyina hayatan thayyibah hayatan mubarakah hayatan mardiyah hayatas sa'adah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Monggo Bapak para sederek takmir terutama yang obzis mangke saged berhubungan dengan pengurus Lazisnu cabang untuk membawa kartu yang belum dibagikan di sini. Mangke kartu untuk semuanya. Dan matur nuwun sangat menawi wonten ingkang perlu dipun tangkletaken mangke saged tangket kepada Lazisnu utawa pengurus ranting setempat. Mekaten monggo kita akhiri kanthi waosan tasbih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallu ala nabi.